Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Polda Riau telah menetapkan total 29 orang sebagai tersangka. Dari puluhan tersangka ini, terbanyak berasal dari kasus di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gergaji, parang, cangkul, dan bibit. Pembakaran hutan ini diduga digunakan untuk membuka lahan sawit. Ada 23 kasus karhutla dan yang paling banyak setelah beberapa 1 minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar. 29 tersangka ini merupakan hasil penangkapan di bulan Juli 2025. Adapun wilayah dengan luas lahan yang terbakar berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu. Karhutla di wilayah Polda Riau ini tengah dalam penyidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pria mendatangi warung di Jalan Darussalam, Kota Medan. Kedua pria datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk dan mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di saku jaketnya. Pria ini mengancam dan mengancungkan senjata tajam kepada penjaga warung serta meminta 2 bungkus rokok. Saat kejadian dini hari, kondisi sedang sepi. Korban langsung memberikan rokok yang diminta oleh kedua pelaku. 3:40 lah. Lagi keadaan sepi, Bang? Ya, lagi keadaan sepi. Yang datanya laki-laki. Bawa apa dia, Bang? Bawa kampak tanpa ada rokok. Apa aja yang diambil, Bang? Cuma minta rokok 2 bungkus saja. Habis itu pergi? Ya, habis itu aku kasih langsung pergi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku karena mengancam keselamatan warga. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi pencurian di dalam minimarket di Palembang terekam kamera pemantau. Pelaku masuk dari atap dengan menjebol plafon minimarket. Dengan leluasa pelaku menuju meja kasir dan menguras habis isi kasir. Pelaku juga menggasak barang-barang supermarket seperti bahan sembako, susu, hingga alat rumah tangga. Bersama rekannya, pelaku kemudian kabur lewat plafon kembali. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus kedua pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti hasil mencuri. Dari pemeriksaan, kedua pelaku juga mencuri di sebuah toko laundry dan menggasak sejumlah pakaian. Modus operandi para pelaku dengan merusak pintu, gembok, serta plafon. Di toko minimarket ini dengan cara memanjat dinding. Dikarenakan sudah dini hari, sudah tidak ada lagi orang yang mengawasi, maka mereka memanjat melalui dinding belakang menggunakan sarana tangga. Pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 4 KUH pidana tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pria berinisial RD 43 tahun ditangkap warga di pos Polantas usai terpergok mencuri kalung emas seorang bocah perempuan 3 tahun di lokasi Car Free Day di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Modus pelaku dengan menggunting emas yang dikenakan korban saat ibu korban sedang membeli minuman. Namun aksi pelaku sempat terlihat warga lalu memotretnya dan memberitahukannya kepada ibu korban. Sang ibu lalu menghampiri pelaku ingin mengambil kembali perhiasan anaknya yang dicuri hingga pelaku ditangkap warga. Pelaku yang merupakan residivis kasus serupa mengaku sudah 2 kali mencuri perhiasan dengan modus yang sama. Iya, pada saat dia BS dihampiri oleh saksi dari masyarakat yang berada di area Car Free Day tersebut, kemudian menyampaikan dari saksi tersebut bahwa kalung daripada anak ibu tersebut
telah diambil, dicuri dengan cara digunting. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan thinner yang mereka bawa. Bawa thinner A, taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kendaraan minibus ditinggalkan pencuri tanpa ban belakang dan hanya diganjal batako. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pencurian itu. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah beberapa kali mencuri karena kecanduan judi online. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk judi online. Jadinya kasus pencurian tersebut, dirinya hanya berperan mengawasi situasi saja, sedangkan yang melakukan pembongkaran dan beserta velg termasuk mengganjal as roda dengan batako adalah tersangka pertama. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pemerasan yang dilakukan sepasang kekasih di kawasan Jalan Kapten Japa, Denpasar Timur, Bali. Awalnya pelaku berpura-pura meminjam ponsel dengan dalih sepeda motornya mogok. Pelaku kemudian menuduh korban melakukan transaksi narkoba. Untuk melancarkan aksinya, mereka berpura-pura sebagai anggota BNN dan polisi. Selain diintimidasi, korban juga dianiaya hingga akhirnya pelaku merampas tas berisi ponsel dan uang tunai serta menguras isi kartu ATM. Mengatakan ataupun mengatasnamakan anggota BNN yang mana sebelumnya disampaikan bahwa kendaraannya rusak. Dengan kesempatan itu pelaku mencoba menjam HP daripada korban. Kedua pelaku ditangkap polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Jalan Tukat Ieh Aya. Mereka kini dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.